Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Faizi dengan NIM 415183100039. Saat ini saya mengampu mata kuliah Natural Language Processing yang disebut NLP. Sekarang saya ingin memenuhi kewajiban tugas saya, yaitu Q&A di mata kuliah Natural Language Processing. Oke. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan NLP? Oke. NLP atau disebut dengan Natural Language Processing dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Secara sederhana, NLP adalah mencoba untuk membuat komputer dapat mengerti perintah-perintah yang ditulis dalam standar bahasa manusia. Oke, lanjut. Nomor 2. Selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP adalah disambiguasi makna kata atau disebut word sense disambiguation, ambiguitas sintaksis atau disebut syntactic ambiguity, masukan yang tak sempurna atau tak teratur yang disebut imperfect or irregular input, dan pertuturan atau bisa disebut speech out. Oke, nomor 3. Sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Jawabannya adalah contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak adalah parser, lexicon, understander, and knowledge base, dan generation. Nomor 4. Apa kegunaan library NLTK dan sastrawi? Oke, kegunaan dari library NLTK dan sastrawi adalah library yang digunakan yang bekerja untuk permodelan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning, sedangkan sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Nomor 5. Apa tujuan scaffolding? Oke, tujuan dari scaffolding adalah untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, hanya huruf A sampai Z yang diterima karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Nomor 6. Apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa kata, angka, dan simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Nomor 7. Jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nomor 8. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk streaming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Algoritma yang digunakan untuk streaming teks bahasa Indonesia yaitu algoritma Nazif dan Adriani, karena pada teks berbahasa Indonesia semua kata imbuhan baik itu sufiks dan prefiks juga dihilangkan. Lanjut. Nomor 9. Apa tujuan dari word embedding? Nomor 9 itu tujuan word embedding adalah untuk proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Nomor 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to vec. Model arsitektur dari word to vec adalah CBOW. Word to vec menggunakan kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata target dan dibatasi dengan window untuk memprediksi kata target tersebut. Skipgram merupakan sebuah kata untuk memprediksi kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata tersebut yang dibatasi oleh window. Lanjut. Nomor 11. Apa definisi dari bag of word? Oke, definisi dari bag of word ialah sebuah gambar sederhana digunakan dalam pengolahan bahasa alami dan pencarian informasi dikenal sebagai model ruang vektor. Nomor 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembang dari word to vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Lanjut. Nomor 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? Oke, model n-gram merupakan model yang paling penting dalam pemrosesan suara ataupun bahasa baik untuk memperkirakan probabilitas kata berikut maupun keseluruhan sekuens. Mode estimasi seperti n-gram memberikan probabilitas
kemungkinan pada kata berikutnya yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan kemungkinan penggabungan pada keseluruhan kalimat. Lanjut, nomor 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Oke, sebagai contoh terdapat sebuah kalimat, kemarin aku beli sepeda baru, keren. Jika n-nya sama dengan 2, maka dikenal dengan bigram, di mana n-gram menjadi kemarin aku beli sepeda baru dan baru keren. Bisa dilihat dari contoh di atas di sini, di mana kita memiliki 5 n-gram dalam kasus tersebut. Perhatikan bahwa terjadi pergerakan kata tiap dua kata, yaitu dari kemarin, aku ke aku, beli ke beli, sepeda, dan sebagainya, di mana kejadian terjadi secara beruntun dengan cara tiap kata berpindah maju satu kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Nomor 15. Jelaskan definisi dari smoothing. Oke, smoothing di NLP digunakan untuk mengatasi skenario yang terkait dengan penentuan estimasi probabilitas atau kemungkinan dari urutan kata. Katakanlah kalimat yang terjadi bersamaan ketika satu atau lebih kata secara individual unigram atau n-gram seperti bigram, wi, garis miring wi, min 1 atau trigram wi, garis miring wi, min 1 wi, min 2 pada himpunan yang diberikan belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, lanjut. Nomor 16. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing adalah salah satu metode smoothing yang dapat diterapkan pada naive Bayesian classifier. Konsepnya sangat sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai positif kecil pada setiap nilai probabilitas kondisional yang ada sehingga terhindar dari nol pada model probabilitas. Lanjut, nomor 17. Apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi? Back-off merupakan suatu metode retransmisi data. Hal ini dilakukan untuk menghindari kembali terjadinya tabrakan data. Jika semua stasiun mencoba untuk mengirimkan data kembali segera setelah tabrakan, maka pasti akan terjadi tabrakan lagi. Oleh karena itu, harus ada prosedur untuk menjamin bahwa peluang terjadi retransmisi yang bersamaan akan kecil. Kalau interpolasi adalah metode pencarian dengan cara mencari letak atau posisi data yang akan dicari. Data harus diurutkan secara ascending lebih dahulu sebelum melakukan pencarian data. Nomor 18. Jelaskan mengapa Kneser-Ney smoothing memiliki kinerja yang baik. Karena Kneser-Ney terinterpolasi merupakan metode smoothing berkinerja terbaik yang sangat terjadi diaplikasikan. Akar dari metode ini adalah discounting absolut. Nomor 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid bake-off? Latar belakang munculnya metode stupid bake-off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Lanjut, nomor 20 terakhir. Apa dasar pemikiran dari metode good turning smoothing? Dengan memanfaatkan kon atau frekuensi suatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Oke, terima kasih. Sekian Q&A saya dan semua pertanyaan sudah dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.